wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita ke kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas pemberian segala nikmat yang diberikan, juga kesempatan yang di kesempatan pada pagi hari ini. Kemudian salawat serta salam yang selalu kita haturkan dengan lisan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Saya Muhammad Bima Satria Alarif selaku moderator akan pandu acara kita, yaitu acara sosialisasi perkuliahan semester GASA 2024-2025 yang akan disampaikan oleh Kaprodi kita, yaitu Pak Yazida Ihsan. Kepadanya kami persilahkan untuk disampaikan. Maaf Pak, Pak Yazida bisa langsung Pak. Saya setting ke laptop dulu, Mas. Oh siap Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqana lil ibada wa hadana ila tariqis sa'ada. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumil din. Amma ba'd. Saya mohon izin untuk share screen ya teman-teman semuanya. Oke, terima kasih banyak sebelumnya. Saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa seluruh angkatan program studi pendidikan agama Islam. Tapi sebelumnya ini sepertinya belum semua bergabung ya. Berarti baru 177 mahasiswa yang bergabung. Dan ini nanti menjadi permasalahan. Kenapa menjadi permasalahan? Karena ketika mahasiswa tidak mengikuti sosialisasi berkaitan dengan persiapan perkuliahan maupun evaluasi perkuliahan, nanti akan berdampak pada proses input mata kuliah atau pada proses kebijakan waktu input mata kuliah. Nah, ini bahaya sebenarnya teman-teman. Nah, nanti teman-teman Mbak MPS bisa di-share kembali ya untuk angkatan seluruh angkatan ya, mulai dari semester 2 sampai dengan semester mungkin 14 ya. Biar teman-teman semua juga paham. Nah, sebelum kita masuk pada sosialisasi, alangkah baiknya kita evaluasi perkuliahan terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman ada masukan terlebih dahulu, monggo kami persilahkan. Halo. Nah, karena kita sendiri kan ibaratnya juga juga dosen, pasti banyak salah hilaf di dalam proses pembelajaran. Maka masukan evaluasi dari teman-teman semuanya itu menjadi hal yang sangat positif. Jadi kita sangat terbuka kepada teman-teman semuanya. Kami persilakan. Teman-teman mahasiswa kami persilakan, suara saya terdengar nggih? Terdengar Bapak. Terdengar Nah, kalau Bapak, ada terdengar sangat masukan, jelas. kritik, saran, monggo silakan disampaikan. Mumpung ini adalah forum teman-teman semuanya memberikan masukan. Karena kita prinsipnya lebih baik pahit di awal daripada teman-teman semuanya menyampaikan di belakang dan itu tidak sampai kepada kita semuanya. Silakan. Kita masukan dari teman-teman semuanya Pak ya sudah, kalau ngajar kosongnya 6 kali pertemuan, masuk langsung ujian, nah, kan bisa teman-teman silakan. Tidak ada nggih? Berarti aman ini. Alhamdulillah karena aman semuanya. Nah, nanti di sampai akhir mungkin Pak Kaprodi. gimana Pak Fadlur? Nanti mungkin di akhir Pak Kaprodi. Oke, nanti di akhir atau di kolom chatting bisa teman-teman semuanya berikan masukan, nggih. Karena ini sangat membangun bagi kita, termasuk evaluasi mulai dari awal perkuliahan maupun bimbingan sempro maupun bimbingan skripsi, nanti teman-teman bisa bisa teman-teman sampaikan. Ini masih 186, harapannya nanti seluruh mahasiswa bisa masuk ke Zoom ini supaya tidak menjadi permasalahan. Saya izin untuk Izin Pak. sampaikan ya. Nggih, monggo Mas. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Monggo Mas. Mohon izin Pak. Mungkin perkenalkan saya Zaki Pak dari Angkatan 20. Enggak usah pakai nama Mas, nanti enggak. Masalah. Yo, silakan. Mas Zaki. Oke, Pak, kalau dari saya sedikit masukan terkait bimbingan proposal skripsi Pak. Oke. Bimbingan proposal skripsi itu apa nggak bisa kita dari bimbingan proposal sampai skripsi itu kita mulai satu pembimbing gitu loh Pak. Karena pengalaman saya ketika bimbingan proposal kemudian bimbingan skripsi ganti itu kita di landasan teori itu seperti ngulang lagi akhirnya Pak. Jadi waktunya cukup terbuang di sana.
Oke, terima kasih Mas Zaki. Langsung saya jawab, nggih. Nah, ini kemarin juga evaluasi Pak. dari dosen-dosen semuanya. Nah, nanti akan saya jelaskan kenapa kebijakannya nanti akan berubah. Nah, untuk semester depan yang bisa menjadi pembimbing skripsi adalah dosen sempro. Tetapi lagi-lagi ternyata tidak semua dosen di PAI itu menjadi dosen sempro. Kemarin juga sudah saya tawarkan, gimana kalau kita buka semua kelas, berarti ada 22 dosen atau 20 dosen yang sudah berjabatan fungsional itu membimbing sempro. Jadi nanti setiap kelas hanya 5 sampai 10 mahasiswa. Tetapi lagi-lagi, nah kemarin ada pro kontra dengan dosennya. Akhirnya tetap untuk semester ini hanya ada 3 atau 4 dosen yang mengampu mata kuliah sempro. Dan itu kalau untuk semester ini tidak banyak ya, kemungkinan kelasnya hanya 10 sampai 15. Akhirnya kita putuskan nanti yang bisa menjadi pembimbing skripsi adalah dosen pengampu sempro atau dosen penguji sempro. Dan saya sampaikan mulai saya ucapkan hari ini, seluruh ujian baik itu seminar proposal maupun skripsi akan dilaksanakan secara luring. Saya ulangi, seluruh ujian baik itu seminar proposal maupun skripsi kecuali ada hal yang memang harus online ya, karena mungkin dosen pembimbingnya sakit tiba-tiba opnam dan seterusnya, itu baru menjadi pengecualian. Saya ulangi, seluruh ujian sempro dan ujian skripsi semuanya wajib offline dan wajib didatangi dosen oleh dosen pengampu sempro dan penguji sempro. Nah, kemudian yang kedua, saya sampaikan Mas, setiap dosen itu ada kuota yang tidak boleh berlebih. Kalau berlebih namanya israf, kalau kurang malah nggak apa-apa. Kenapa kok berlebih? Karena setiap dosen itu setiap semester hanya kita alokasikan 5 sampai 6 pembimbing. Itu pun berdasarkan pengajuan dari teman-teman semuanya kemarin. Nah, kalau untuk semester besok, saya akan lebih mudah. Dosen sempro atau penguji sempronya akan menjadi pembimbing biar paradigmanya, perspektifnya sama. Karena nanti akan ketemu antara dosen pembimbing dan dosen penguji. Itu sampai di sini bisa dipahami nggih? Nah, nanti lebih lanjutnya saya sampaikan di sosialisasinya. Nah, ada lagi yang lain. Saya efisiensi waktu dulu ya. Saya sosialisasikan dulu ke teman-teman semuanya. Nah, setelah itu nanti biar semuanya paham. Nah, yang pertama, seperti semester-semester sebelumnya, saya tutup video saya biar suara saya jelas. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan sebelum input KRS. Kita kan jadwalnya sudah ada ya. Input KRS mulai dari tanggal 02 September sampai dengan 09 September. Yang pertama, pastikan mahasiswa telah menyelesaikan administrasi keuangan, kemudian sinkronisasi dengan portal dan bimbingan. Kenapa demikian? Karena kalau teman-teman mungkin kemarin cuti, kemarin tidak aktif, otomatis dia harus diurus di bagian keuangan dan aktivasi portal kembali. Nah, kalau teman-teman yang sudah settle reguler, maksudnya tidak pernah cuti, tidak pernah tidak aktif, tapi jalannya lurus-lurus saja, itu ya otomatis nanti di portal akan langsung aktif. Itu ya, ada yang rombongan juga nih. Itu yang harus dipahami. Nah, permasalahan yang terjadi, nah ini yang harus di-note ya teman-teman. Nah, besok di semester ini, seandainya teman-teman sampai 3 kali pertemuan atau 3 pekan belum aktivasi dan belum input KRS, maka tidak bisa diinputkan KRS-nya kembali di pertemuan yang keempat. Ini sudah disosialisasikan oleh Biro Akademik dan Admisi, jadi kita tinggal sami'na wa atokna. Jadi ada yang masalah kaitannya dengan keuangan mungkin, atau ada masalah kaitannya dengan belum aktif karena cuti. Nah, itu akan ditanggungkan kepada teman-teman semuanya.
Nah, ini yang menjadi permasalahan bagi kita semuanya. Karena ini sistemnya sistem, konsepnya sistem atau implementasinya berbasis sistem, maka nilai-nilai manusiawinya sudah agak sulit. Jadi harus dipahami oleh mahasiswa nggih. Termasuk salah input mata kuliah itu nanti silahkan diurus sebelum 3 kali pertemuan. Tetapi lewat dari 3 kali pertemuan, maka sudah tidak bisa apa-apa. Semuanya aktivasinya di pertemuan keempat, otomatis teman-teman tidak bisa mengambil mata kuliah lagi, cuman aktivasi saja. Nah, ini biasanya dilakukan oleh teman-teman yang tidak hadir itu loh, yang saya khawatirkan itu. Karena ini baru 205. Nanti bisa disampaikan, termasuk video saya mungkin bisa di-share. Nah, itu yang harus disiapkan oleh teman-teman semuanya. Yang kedua, bagi mahasiswa yang memiliki IPK 3.0 atau 3,0 dapat mengambil maksimal 24 SKS. Bagaimana dengan yang kemarin tidak lulus sama sekali? Maka ada aturan di buku pedoman akademik teman-teman semuanya, seandainya IPK-nya 0, maka dia hanya bisa mengambil 16 SKS. IPK-nya 2 bisa mengambil hanya 18 atau 20. Itu yang harus teman-teman pahami dan tidak tahu-tahu datang ke prodi, tahu-tahu Pak saya baru bisa aktivasi di pertemuan keempat. Kalau kemarin-kemarin bisa, tetapi untuk kebijakan saat ini tidak bisa. Nah, ini yang kadang-kadang juga kita juga kasihan kepada teman-teman yang masih berjuang. Tapi masih ada waktu ini 26 Agustus sampai dengan 2 September untuk teman-teman memperjuangkan aktivasi tersebut. Sangat berjuang ya. Kemudian yang ketiga, khusus bagi mahasiswa semester 3 untuk memaksimalkan mata kuliah di mata kuliah pendidikan SKI dan pendidikan tinggi. Nah, itu dimaksimalkan. Kemudian yang keempat, mahasiswa semester 5 untuk mengambil mata kuliah yang belum diambil di semester 7 atau mengulang mata kuliah di semester 3. Tolong teman-teman untuk mengecek kembali dan saya mohon ketika mengecek itu jangan semuanya ke Kaprodi. Dan nanti kalau datang satu-satu cek mata kuliah Kaprodi, cek mata kuliah maka ya, teman-teman sudah tahu kurikulumnya di PAI dan kita sudah share di bukunya itu, buku PAI, pedoman PAI itu mata kuliahnya apa saja yang belum bisa diambil, yang belum diambil yang mana, yang pilihan yang mana. Karena biasanya ada kasus-kasus 1, 2, 3, 4 mahasiswa datang ke saya, sudah di penghujung semester 14 ada satu mata kuliah yang belum diambil. Itu menjadi permasalahan bagi teman-teman semuanya. Nah, kemudian yang selanjutnya kaitannya dengan skripsi. Ini kan mahasiswa ada yang semester 6, semester 7. Aturan yang lama itu teman-teman ketika di ACC bisa baru mengambil skripsi. Contoh seperti ini. Saya di semester 6. Kemudian di semester 6 ini atau di semester 7 ternyata saya tidak input KRS skripsi. Nah, ternyata sama dosen di ACC. Maka karena teman-teman tidak input skripsi di semester 6, otomatis di semester 6 tersebut tidak bisa ujian skripsi. Meskipun teorinya sudah selesai, semua mata kuliahnya sudah selesai. Nah, kalau yang semester kemarin, semester ini, teman-teman di ACC masih bisa mendaftar skripsi, bayar aja skripsi, kemudian masih bisa ujian. Nah, kalau semester besok tidak bisa kalau tidak input skripsi. Nah, itu yang teman-teman yang baru sempro semester 6 ini harus mempertimbangkan kalau punya target semester 7 lulus, silahkan untuk input. Tetapi kalau untuk amannya, kalau saya minta teman-teman input saja. Ya meskipun berbayar. Ya. Nah, itu skripsi harus diperhatikan semester 7 sebisa mungkin untuk input. Karena kalau teman-teman yang rajin itu biasanya 1 bulan, 2 bulan sudah selesai skripsinya. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, kemudian yang ini silakan untuk cermati jadwalnya ya.
Jadi pembayaran SPP tahap 1 nggak kelihatan ya, nanti saya share aja ya. Saya bacakan. Pembayaran semester SPP tahap 1 22 Juli sampai dengan 9 September. Kemudian ini yang penting-penting ya. Pendaftaran KKN 4 sampai 9 September. Monggo yang sudah selesai teori. Saya ulangi, KKN 4 sampai 9 September. Perkuliahan pertama itu mulai tanggal 16 September sampai dengan 2 November. Saya ulangi, 16 September sampai dengan 02 November. Kemudian batas toleransi perubahan KRS itu 5 Oktober. Lewat dari itu maka tidak bisa dirubah kembali, termasuk juga tidak bisa input kembali. Tolong dicermati batas toleransi perubahan KRS 5 Oktober 2024. Itu kemungkinan sudah di pertemuan yang ketiga. Kemudian UTS kita 4 November sampai dengan 16 November itu nanti UTS, kemudian perkuliahan kedua 18 November sampai 4 Januari, kemudian UASnya 13 sampai 25 Januari 2025. Ini saya mohon kepada teman-teman semuanya. Tes suara saya terdengar nggak ya? Kedengaran, Halo, Pak. Dengar, Pak. Maka saya minta teman-teman untuk mengecek kembali. Nanti saya akan bagikan melalui teman-teman HMPS untuk sebisa mungkin mencermati tanggal-tanggal tersebut. Jangan sampai terlewatkan. Ketika terlewatkan, kemudian teman-teman datang ke saya juga sudah nggak bisa apa-apa. Karena ini sistemnya by system gitu loh. Nggak bisa terbuka. Nah, kemudian seperti biasa input KRS, administrasi oke, buka portal, pilih menu, pilih mata kuliah. Nah, ada yang beda nggak? Nanti akan ada yang beda terkait dengan jumlah kelasnya. Nah, permasalahan yang terjadi, teman-teman, kemudian belum menyelesaikan administrasi, susah input, jadwal bentrok, telat input KRS, akademik dan non-akademik. Nah, kelas penuh itu masih bisa kita bukakan. Belum menyelesaikan administrasi, kita bisanya mendoakan. Susah input berarti ini nanti biasanya down. Teman-teman ada jadwal untuk penginputan untuk dimaksimalkan. Jadwal bentrok sepertinya insya Allah sudah tidak bentrok kecuali Simeru merubah kemudian bentrok sendiri. Kemudian telat input KRS maksimal 3 pekan. Lewat dari 3 pekan atau 5 Oktober tadi, lewat dari 5 Oktober, maka teman-teman sudah tidak bisa lagi. Kemudian akademik, masalah akademik dan non-akademik itu biasanya teman-teman lebih banyak langsung curhatnya ke Kaprodi. Nah, ya kalau Kaprodi ini ada nggak rapat, nah, maka teman-teman saya minta untuk mengoptimalkan, memaksimalkan fungsi dari dosen pembimbing akademik. Silakan datang dulu ke dosen pembimbing akademik, nanti solusinya apa, atau dosen pembimbing akademiknya bertanya kepada saya, akan saya berikan kaitannya dengan solusi. Karena banyak dari orang tua itu datang langsung ke saya, minta dibina, dibimbing. Ya saya juga saya sampaikan ke DPA-nya terlebih dahulu kalau bisa. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, sebagai contoh seperti ini, kaitannya dengan masalah akademik. Ini Al-Quran hadis dapat nilai D. Kemudian lagi dahalak B+. Apalagi pengantar ilmu pendidikan E. Nah, nilai-nilai yang seperti ini teman-teman, saya besarkan ya. Mohon dicermati. Nilai D itu saya anggap nilai mati. 144 SKS boleh ada nilai D, tapi maksimal 3. Tapi kan nilai ini kan nilai mati. Kemudian nilai E itu nilai merah. Dan poinnya 0, wajib mengulang kembali. Jadi sudah nggak ada tanya lagi teman-teman, Pak nilai saya gimana ya Pak? Ya kalau itu nggak lulus. Nilai itu nilai mati dan tidak lulus. Dan wajib mengulang kembali. Kalau nilai D gimana?
Nilai D saya anjurkan untuk mengulang kembali. Mengulang kembali sama. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, kemudian fungsi DPA. Ya, setiap mahasiswa itu kan punya DPA, dosen pembimbing akademik. Maka yang perlu dilakukan, satu, konsultasi perkuliahan. Ini mumpung belum input KRS, silakan untuk curhat, minta pertimbangan, kemudian minta masukan, kritik, dan saran kaitannya dengan perkuliahan teman-teman. Kemudian konsultasi masalah non-akademik, contoh non-akademik, ya, keluarga baru terkena musibah, atau teman-teman baru terkena masalah dengan debt collector, atau terkena masalah judi online, kan banyak juga yang masalah kayak gitu. Nah, itu bisa disampaikan ke DPA. Kalau masalah kaitannya dengan permasalahan mungkin pelecehan seksual dan lain sebagainya, itu ada Satgas PPPKS atau PPKS, Satgas PPKS, penanggulangan kekerasan seksual. Kemudian konsultasi OTS UAS, konsultasi pengaduan judul, konsultasi cuti, kemudian pengajuan judul penelitian atau akan meneliti apa, itu bisa langsung ke dosen pembimbing akademik. Nah, kemudian skripsi tadi saya tekankan kembali, bagi mahasiswa yang melakukan penelitian tugas akhir wajib input mata kuliah skripsi. Apabila tidak input dan pembimbing skripsi meng-ACC skripsi, maka ujian akan ditangguhkan di semester berikutnya. Dan otomatis teman-teman semuanya akan lebih lama 1 semester untuk lulusnya. Nah, silakan untuk dipertimbangkan bagi teman-teman angkatan atau semester 6 yang akan masuk ke semester 7. Kira-kira optimis enggak? 1 semester selesai skripsinya. Tapi harapan kita semuanya bisa tetap selesai. Yang ini yang tadi keterlambatan input KRS 3 kali pertemuan atau 05 Oktober. Apabila lebih dari itu tidak bisa dimasukkan ke sistem dan mahasiswa tidak bisa input KRS. Kalau tidak bisa input KRS, maka otomatis hanya aktivasi saja tanpa ada mata kuliah yang diambil alias mubadir. Nah, kemudian ini ada kebijakan baru terkait dengan penjadwalan kuliah. Kalau kemarin-kemarin dalam satu kelas itu, termasuk ini saya sampaikan ke Bapak Ibu dosen, ya. Dalam satu mata kuliah itu bisa 4 sampai 5 5 kelas. Saya ulangi, dalam satu mata kuliah contohnya pendidikan kewarganegaraan. Itu bisa 4 sampai 5 kelas semester kemarin. Tetapi kebijakan saat ini, kebijakan dari UAD, itu dalam satu kelas minimal ada 60 mahasiswa. Saya ulangi, dalam satu kelas ada 60 mahasiswa. Sehingga apa? Sehingga di semester 1 itu hanya ada 2 kelas. Namanya pengantar ilmu pendidikan, ya cuman ada 2 kelas karena asumsinya siswanya 120 dibagi 2 60. Kemudian semester 3, semester berapa ini? 2. Ilmu pendidikan Islam. Nah, hanya ada 3 kelas. Nah, otomatis dosen-dosen ngajarnya akan lebih sedikit. Yang awalnya 15 16 SKS sekarang bisa hanya 8. Dan harapannya nanti bisa lebih intens di dalam mendampingi teman-teman untuk kuliah. Nah, ini lebih intens karena lebih slow dosen-dosen sebenarnya. Nah, nanti kalau ada masukan-masukan kami persilahkan. Nah, kemudian kebijakan juga terbaru perkuliahan di prodi gimana? Semua model perkuliahan dilaksanakan secara full luring. Jadi tidak ada lagi nanti teman-teman ada dosen yang beralasan full daring ya, tidak ada. Karena semua mata kuliah, semua aktivitas perkuliahan dilaksanakan secara
full luring 1 sampai 14 kali pertemuan. Tetapi lagi-lagi kita memberikan toleransi. Bisa maksimal 3 kali pertemuan itu dilaksanakan secara daring. Ya, dosennya baru rapat di luar. Nah, kemudian pelaksanaan kemudian dilaksanakan secara daring. Tapi juga bisa juga kuliahnya luring dengan model kunjungan ke tempat yang mendukung perkuliahan, itu bisa. Saya sampaikan nggih, perkuliahan mulai semester depan semuanya dilaksanakan secara full luring atau full offline, diberikan toleransi 1 sampai 3 kali pertemuan untuk daring. Jadi teman-teman bisa sampaikan ke prodi, nah, mata kuliah ini nggak pernah masuk, hanya online terus. Nah, itu menjadi evaluasi untuk kita semuanya karena hak teman-teman semuanya mendapatkan pengajaran. Ini mata kuliahnya semester 3 masih sama dengan yang kemarin. Kalau semuanya sudah mengambil, kemarin sudah mengambil di semester 3 belum ya? Ini semester 3 20 SKS paketnya. Nanti kalau 3 berarti bisa mengambil atasnya dengan mengambil mata kuliah pendidikan sejarah kebudayaan atau pendidikan fikih. Pendidikan fikih. Kemudian mata kuliah semester 7 juga sama, semuanya sama. Nanti teman-teman tinggal cek yang saya share materi yang saya akan share. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan teman-teman semuanya, kami persilahkan. Ya silahkan, yang baru PLP juga bertanya juga bisa, silahkan. Ini ada pertanyaan dari Bu. Kalau memang sudah tidak mampu, silakan nanti dosen sudah tidak mampu, tetapi syaratnya biasanya pengajuan pergantian pembimbing skripsi itu melalui langkah mahasiswa mengajukan kemudian di-ACC oleh dosen pembimbing. Tetapi saya sarankan kalau bisa dosen tetap bersabar untuk membimbing mahasiswa tersebut. Karena kadang-kadang mahasiswa itu dicari nggak ada, kalau mau di DO baru nyari dosennya. Itu repotnya seperti itu. Mohon untuk mengingatkan kembali dan semoga yang diingatkan juga sadar. Itu ya, 1 tahun skripsi tapi tidak kunjung selesai, ya dibina kembali. Itu ya, macet menghilang, tidak ada info, dicari. Oke, kemudian ada Mas Imam Mars mengenai rekognisi asisten pengajar yang belum keluar, bagaimana? Nah, kemarin sudah saya sampaikan ke TO, sudah kita kirimkan nilainya, tapi ternyata berbentrokan dengan 24 SKS. Mas Imam di semester berikutnya akan dikeluarkan di semester ini, Mas. Karena kemarin kalau di PDDikti dilaporkan lebih dari 24 SKS, itu akan berbahaya bagi Mas Imam Mas sendiri. Kemudian akan dikeluarkan di semester ini. Semoga tidak lebih dari 24 SKS. Mohon maaf Pak, izin bertanya, jika Sempro belum diujikan, apakah tetap bisa ke RS-an? Ya bisa, belum diujikan kenapa? Belum keluar jadwalnya atau kenapa? Kemarin saya sudah keluarkan 72 jadwal Sempro. Nah, silakan untuk dikomunikasikan. Sampai sekarang ada yang belum komunikasi dengan dosennya. 1 orang atau 2 orang, nah itu untuk dikomunikasikan. Kemudian siapa ya? Dispensasi pembayaran SPP apakah tetap bisa ke RS-an, Pak? Biasanya kalau dispensasi itu dia hanya penundaan pembayaran. Nah, pokoknya sampai 5 Oktober tidak aktivasi itu bisa berbahaya bagi teman-teman semuanya, nggak bisa input. Nah, kalau yang kayak gini saya cuma bisa mendoakan dan bersabar ya teman-teman. Gitu ya. Pak, kaitannya dengan KKN apakah harus
daftar atau input KRS-an dulu, ya wajib input dulu. Sama halnya dengan skripsi, input dulu. Gitu ya. Kemudian ada pertanyaan, Pak belum diujikan karena belum ada respon dari dosen penguji, Pak. Ditelepon. Ya, saya sudah sampaikan ke dosen-dosennya juga, mohon untuk bantuannya bagi para dosen supaya merespon dari mungkin WA, mahasiswa mau bimbingan, supados semuanya juga berjalan lancar. Maka saya tidak bisa menyalahkan kalau mahasiswa, ada mahasiswa yang menghilang, tapi ada juga dosen yang menghilang. Itu evaluasi buat kita juga. Saya juga kadang-kadang ketika di WA, sekali di WA belum tentu juga saya balas, 2 kali belum tentu saya balas, ketiga mungkin saya akan balas karena tertumpuk-tumpuk. Bu, kalau Pak boleh Pak kami nelpon, jadi WA dulu Mbak, 2-3 kali. Belum respon lagi, sampaikan ke saya. Terus ya bisa saya tindak lanjuti. Kemudian izin bertahan semester 5 jika ingin melengkapi 24 SKS mata kuliah yang diambil di semester 7 apa saja Pak? Nah, nanti sudah ada di slide saya Mbak, nanti tinggal teman-teman melihat apa saja yang bisa diambil. Gitu nggih? Ada lagi yang bertanya, kami persilahkan. Ini ada Mas Isan. Pak, kalau semester 7 bisa ambil 24 SKS enggak? Bisa dengan syarat IPK-nya minimal 3. Apalagi nih? Untuk program kampus mengajar untuk kegiatan perkuliahannya bagaimana ya Pak? Nah, kalau kampus mengajar itu, kalau di prodi-prodi yang lain sebenarnya ya sudah kampus mengajar, nanti tinggal direkognisi tanpa harus berkuliah. Nah, itu keuntungannya kalau kemarin kita minta kuliah online karena masih bisa online. Nah, kalau sekarang sepertinya enggak bisa Mas. Nah, rekognisi modelnya. Oke. Oh, banyak banget pertanyaannya. Lanjut. Pak, jikalau DPS minta untuk mengerjakan skripsi memakai panduan PI yang terbaru, akan terbit di file panduan belum komplit justru untuk penulisan. Sebentar lagi akan diterbitkan buku panduan skripsi yang intinya nanti semua akan disamaratakan di tingkat fakultas. Pendaftaran KKN tadi sudah saya jelaskan, nggih. Tanggalnya tanggal berapa tadi sudah ada, nanti dilihat di slide saya. Assalamualaikum Pak, izin pertama bisa mengambil skripsi tapi mengulang satu makul bisa, asal selesaikan dulu skripsinya. Terus apalagi Pak, nilai yang diulang batasannya bagaimana ya Pak? Minimal nilai yang bisa diulang berapa ya? Teman-teman kalau semuanya punya nilai B mau mengulang lagi boleh, nilainya C mengulang lagi boleh, tapi yang wajib mengulang adalah nilainya D dan E, wajib diulang. Wajib diulang. Pak, kalau di semester 7 ngambil SK-nya nggak sampai 24 SKS. Ya memang asumsi dari semester 7 itu materi-materi yang sudah diambil, mata kuliah-materi kuliah yang sudah diambil, itu biasanya kalau di semester 7 sudah tidak 24 SKS lagi, kecuali mengulang yang belum lulus. Ini ada pertanyaan, Pak, tertera 144 SKS. SKS totalnya kan sudah dapat 141, tambah dengan skripsi 147, tapi mata kuliah belum diambil. Kalau bisa ambil mata kuliah pilihan dulu, kaitannya dengan SKS, boleh ijazah itu antara satu mahasiswa dengan mahasiswa satu itu berbeda. 144 itu adalah nilai atau mata kuliah SKS yang minimal diambil oleh
mahasiswa. Kalau 150 bisa nggak? Bisa. Mata kuliahnya diambil semua. Diambil lagi mata kuliah pilihan satu yang belum diambil. Quran hadis nilainya C. Gimana Pak? Ngambil kembali. Karena Al-Quran hadis adalah mata kuliah institusi. Dan nanti syarat untuk KKN. D plus gimana Pak? Ulangi. D plus gimana Pak? Sempronya nilainya saya D plus. Ulang nggak ya Pak? Ngulang. Pak, apakah bisa mempercepat makul tidak harus 6 bulan? Nggak bisa. Sekarang nggak ada percepatan teman-teman semuanya. Karena kemarin disemprot. Nah, gitu ya, nggak ada percepatan. Yang lain? Silakan. Eh, Pak, kalau misalnya ada dosen pilih salah satu gender, maksudnya, lagi. Assalamualaikum, Pak. Kalau misalnya ada dosen yang pilih kasih ke salah satu gender itu bagaimana, Pak? Kami mahasiswa perempuan ini sudah aktif pada saat perkuliahan. Akan tetapi bilangnya yang perempuan tidak aktif, hanya laki-laki saja. Nah, ini evaluasi buat Bapak Ibu dosen, Gih. Ini juga Bapak Ibu dosen, silakan untuk evaluasi. Nah, semuanya Pak Yazida ngasih nilainya ke yang perempuan aja, yang bagus-bagus, yang laki-laki jelek-jelek atau sebaliknya. Itu evaluasi buat kita ketika perkuliahan memberikan penilaian sebisa mungkin untuk objektif, subjektif masih ada tapi harus dikurangi. Lagi. Pak, bisa semester 4 bisa, tapi sekarang kayaknya semester 6. Syarat KKN untuk mata kuliah wajib, tahsin, tahfidz nilainya apa Pak? Minimal mata kuliah yang untuk sertifikasi B. Akidah, akidah, kemudian tahsin, tahfidz, kemudian ibadah, fikih ibadah, kemudian Islam interdisipliner kalau nggak salah. Itu harus minimal B. Minimal B ya. Suara saya masih terdengar jelas? Masih Pak, masih terdengar jelas. Oke. Mas Sahrul, mata kuliah pilihan wajib diambil. Pak, bagi yang belum mengikuti soft skill 1, gimana Pak? Ikut? Wajib ikut? Soft skill 1, 2, wajib ikut? Lanjut. Satu lagi. Yang bagi belum mengikuti soft skill untuk datang ke Bimawa mendaftar. Sebentar lagi kan akan dibuka soft skill 1 untuk mahasiswa maba. Nah, yang belum mengikuti, siap-siap untuk mengikuti. Gitu nggih. Ada lagi? Lagi? Ya, kalau nggak ada, intinya teman-teman semuanya, saya mendoakan kepada teman-teman semuanya supaya diberikan kemudahan, kelancaran dalam proses perkuliahan. Ada orang-orang yang memang tanda kutip sangat berat di bagian finansial. Ada yang duitnya lancar tapi nggak mau kuliah. Nah, setiap orang pasti memiliki masalah masing-masing. Mohon yang pasti teman-teman wajib menyelesaikan perkuliahan jenengan itu. Pak, bagaimana cara pendaftaran soft skill 2? Biasanya ada info dari Bimawa yang masuk di portal masing-masing.
Pak, mahasiswa yang ikut kampus mengajar tetap melakukan KRS ya Pak. Yang Mbak Rita itu sudah input belum? Sudah mengambil, udah KM belum? Eh, semester 5 ini, Pak. Semester 5 ini baru mau KM ya. Iya, Menghadap ke saya dulu. itu kapan ya, Pak, kalau boleh tahu? Ya kapan sekarang? Besok boleh. Jangan Selasa besok ya. Rabu atau Kamis. Baik, Pak. Oke, lanjut. Yang lain. Izin bertanya Pak, untuk semester 7 KRS-nya hanya skripsi dan KKN bagi yang belum atau masih ada mata kuliah lain. Silahkan untuk dicek di KRS-nya teman-teman semuanya sudah 141 100 berapa SKS atau belum. Makanya saya minta tadi antara buku panduan PAI dengan nilai teman semuanya dibandingkan, dicek ulang, kemudian dianalisis masih ada mata kuliah yang terlewatkan atau belum. Karena kalau saya ngecek satu-satu kan nggak bisa teman-teman semuanya. Nah, mandiri untuk dicek sudah dicek semua. Lanjut. Nah ini sudah nggak ada pertanyaan. Saya kira saya kembalikan ke Mas Bima kalau ada yang bertanya secara langsung. Baik, Bapak. Oke. Mungkin saya cukupkan dulu kali Pak untuk sesi pertanyaannya Pak, karena banyak sekali yang mungkin masih bingung dengan KKN dan segala macam Pak yang saya lihat di kolom pertanyaan ini Pak. KKN. Ya, Kaitannya terus dengan ini KKN Pak. tadi. Nah, saya jawab dulu ya satu-satu. Kaitannya Siapa? dengan KKN, teman-teman. Kira-kira kalau di semester 7 ini sudah nggak ada teori, silakan untuk mengambil KKN yang reguler. Tetapi kalau masih ada teori, maka saya sarankan untuk mengambil mata kuliah yang alternatif. Reguler 1 bulan, alternatif itu 2 bulan. Kalau reguler full di TKP dari pagi sampai pagi. Kalau alternatif 2 bulan itu biasanya dari jam 3 sore sampai dengan jam 8 malam. Otomatis teman-teman bisa kuliah terlebih dahulu. Pak, kapan SK pembimbing keluar? Ditunggu, nanti saya kabari. Kemudian anak yang pernah menerima makul di Persada apakah ada toleransi? Enggak, karena Persada tidak terintegrasi dengan kurikulum yang ada di PAI. Ada lagi? Kalau tadi ya, kalau kaitannya dengan KKN, Pak, KKN reguler sama alternatif apakah pendaftarannya sama? Biasanya dibuka berbarengan. Nah, teman-teman tinggal cari informasi di LPP atau di portalnya biasanya ada info-info ketika awal itu. Ketika di background awal itu depan. Ada lagi? Pak, mau izin bertanya, Pak. Monggo Mas. Itu Pak, terkait seminar proposal kan masih ada sedikit revisi nggih Pak. Lah itu tuh kalau semisal belum sidang tapi masih ada revisi, berarti nanti untuk semester berikutnya waktu KRS-an nginput nginput sempro lagi atau gimana nggih? Nah, pertanyaan lulus enggak? Niki dereng sidang Pak, tapi masih revisi Pak. Enggak, nilainya kan sudah keluar, Mas. Oh, nggih. Keluar belum? Sampun baru dapat B, Pak.
Nah, kalau B itu lulus, saya itu kemarin saya minta kepada dosen-dosen kalau memang belum selesai sempronnya untuk tidak diluluskan supaya menjadi pembelajaran. Kalau nggak lulus kan dia otomatis pulang dan belajar lagi. Tapi kalau diluluskan sulit untuk melacaknya apakah dia sudah selesai atau belum. Nah, kalau nilainya B lulus segera dikejar. Tapi kalau dapat nilai B belum sidang apakah boleh, Pak? Nah, karena nilainya B harusnya E itu. Oh. Terima kasih, Pak. Ya, karena harusnya nilainya E kalau tidak sampai supaya teman-teman ngejar sempro lulusnya cepet. Lulusnya cepet itu kan cepet nikahnya, cepet punya pekerjaan, misalnya. Terus kemudian nggak nabung terus di Wade. Kalau nabung sampai 14 semester kan yang kasihan orang tua kalian. Gitu ya. Lanjut. Monggo, kamu silakan. Mohon maaf Pak, terkait dengan PPT yang tadi Bapak jelaskan bisa diberikan nggak Pak? Iya, nanti saya via teman-teman HMPS gitu. Ya Pak, makasih Pak. Oke, sama-sama. Terus apa lagi tadi ada pertanyaan? Hitungan 25 hari udah kalau teman-teman PLP itu saya malah gak usah dihitung mau 25 atau 30. Yang pasti range-nya 1 bulan. Nah, 1 bulan itu ditafsirkan gimana? Kalau 1 bulan plus liburnya berarti 30 kurangi 4 hari. 25. Yang pasti nanti yang penting teman-teman menyelesaikan kewajiban pengajarannya, pengajian administrasinya. Nah, nanti ketika ditarik, ya, kapan jadwal dosennya bisanya kapan. Gitu aja. Intinya ada range-nya. Mas Fandi Ahmad, selamat datang dari Gunung Kidul. Tadi sudah nongkrong di bawah jembatan cinta. Di Perak. Lanjut. Yang mau bertanya? Halo. Kalau nggak ada saya cukupkan. Ya. Mau nyoto ini ya. Nah, kalau nggak ada silakan berikan masukan ke Bapak Ibu dosen karena terus terang kita manusia juga punya banyak salah, punya banyak hilaf. Bisa disampaikan. Semester 5 sudah boleh ikut KKN. Mbak Julia, untuk syarat KKN itu minimal 110 SKS. Nih. Dengan syarat sertifikasi tadi. Lulus TBK, lulus akidah, lulus fikih, lulus Islam interdisipliner, lulus akhlak, dan lain sebagainya. Kemuhammadiyahan. Ada lagi? Kalau masukan saya terima. Semuanya Pak Ika susah temui atau gimana? Itu saya malah lebih suka biar menjadi evaluasi buat kita. Atau Pak Fadlur terlalu cepat ACC skripsinya Pak. Nah, itu monggo terserah, silakan. Yang lain silakan. Pak, maaf Pak, sedikit masukan ataupun keluhan Pak terkait dengan perkuliahan yang kemarin itu Pak. Oke, monggo. Jadi kemarin tuh kami sempat kebingungan terkait dengan apa namanya pemberian teori yang diberikan oleh dosen ataupun pembelajaran yang diberikan oleh dosen, sehingga itu apa namanya memunculkan apa namanya pertemuan yang tidak secara beruntun gitu Pak. Jadi seharusnya kita mendapatkan apa namanya teori-teori yang cukup dibilang cukup gitu Pak. Tapi di sini malah kayak hanya hadir di sebelum UTS dan UAS. Bahkan di luar itu pun cuma 2 kali pertemuan aja Pak. Oke Mas, terima kasih Mas Bima. Saya sampaikan kalau untuk 2 SKS biasanya isinya teori semua Mas. Biasanya, tapi juga ada proyeknya juga boleh.
Nah, kalau 4 SKS itu biasanya 2 SKS untuk teori dan 2 SKS untuk praktek. Sebagai contoh, pendidikan SKI, Pak Yusuf namanya. 2 SKS digunakan untuk teori, kemudian 2 SKS biasanya praktek di lab mikro. Meskipun juga tidak bisa 40 orang masuk di lab mikro, maka dibagi biasanya untuk tes mikronya. Nah, itu teman-teman yang harus pahami. Nah, seandainya, dan itu harus disepakati di awal juga, Mas. Maka nanti teman-teman bisa bertanya dengan dosen yang bersangkutan di awal kontrak belajar. Mau keluar kuliahnya seperti apa? Seandainya masih bingung bisa ditanyakan. Seandainya tidak setuju, nanti bisa memberikan masukan. Nah, kalau ke saya mungkin bisa, ke yang lainnya juga terbuka kok dosen-dosen. Harapannya semuanya juga terbuka. Itu Mas Bima nggih. Atau ada yang mungkin dosen itu cenderungannya ke produk. Nah, kalau produk kan biasanya yang dikembangkan adalah skill-nya Mas. Dan kadang-kadang juga kita diperintahkan itu ini suruh ngapain, suruh nyari sendiri, suruh buat sendiri, nggak ada panduannya. Nah, saya kira itu juga proses juga kita mencari informasi sendiri dalam proses pembelajaran andragogi. Gitu nggih. Yang lain silahkan. Tapi semua dosen rata-rata hadir nggih? Atau hadir ditumpuk 7 kali pertemuan? Silahkan. Yang lain silahkan. Nggak ada, kalau nggak ada saya kembalikan ke Mas Bima. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi. Harapannya nanti tidak tersesat ketika pengambilan mata kuliah dan harapannya semuanya bisa lancar studinya, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dikuatkan fisiknya, kuatkan psikisnya, dikuatkan finansialnya, nggih. Yang PLP, silakan untuk semangat untuk PLP, semoga cepat selesainya. Kemudian yang belum lulus, semoga diberikan kemudahan untuk segera diluluskan. Kalau nggak ada, saya kembalikan ke Mas Bima, saya cukupkan. Terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi, dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yazida atas pemberian materi terkait dengan sosialisasi dan juga acara masukan atau kritik atau saran perkuliahan yang akan mendatang. Kemudian tidak lupa juga jangan berkecil hati terkait dengan pertanyaan yang belum sempat dibacakan oleh Bapak Yazida ataupun direspon langsung oleh Bapak Yazida. Mungkin untuk waktu sudah lebih dari yang dijadwalkan, maka itu saya akan tutup acara sosialisasi dan masukan evaluasi perkuliahan kali ini dengan baca hamdalah bersama dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sehat semuanya ya, teman-teman. Keren. Amin.